Golkar apresiasi pertemuan Prabowo, Gibran, dan Megawati. Sidang perkara MKD DPR RI terhadap anggota DPR. Ketua DPR RI sambut kunjungan perdana Menteri Cina. DPR akan panggil Kemendikdasmen bahas sekolah gratis. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan juga agenda sidang DPR yang kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menciptakan suasana yang teduh dan juga menyejukkan. Selain itu, dirinya juga mengatakan pertemuan para tokoh bangsa jangan selalu dikaitkan dengan koalisi politik. Pada saat momen memperingati Hari Lahir Pancasila menjadi sorotan publik saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dipertemukan dalam acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Pertemuan Prabowo, Gibran, dan Mega menuai respon positif yang menandakan suasana politik menjadi cair dan juga sejuk. Hal ini juga tak terkecuali Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang juga turut memberikan apresiasi pada momen pertemuan tersebut. Namun Dasko meminta seluruh pihak untuk tidak mengaitkan pertemuan ketiga tokoh itu dengan bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi pemerintahan. Iya kan, kemarin itu adalah hari peringatan Hari Lahir Pancasila kan? Iya. Nah, sehingga acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada kepresnya untuk dirayakan bersama, sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan demikian. Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya, kan? Ya, suasana yang bagus menurut saya. Ya, saya rasa belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi gitu ya. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo, nampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan palutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Di Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Golkar menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pertemuan tersebut dapat terus terjalin dengan penuh keakraban. Partai Golkar mengapresiasi pertemuan yang terjadi antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara memperingati Hari Lahir Pancasila. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pertemuan itu juga menjadi momentum untuk saling bertukar pikiran dengan Megawati yang merupakan sosok senior yang pernah menjabat menjadi kepala negara. Sarmuji juga menilai akan terasa hangat jika nantinya para presiden dan wakil presiden terdahulu bisa berkumpul sambil menyantap nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Dirinya berharap pertemuan dapat terus terjalin dengan penuh keakraban dan juga kehangatan. Antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya. Meskipun orang mengatakan ya itu pertemuan fisik ya, apapun lah, mau pertemuan fisik mau pertemuan apa saja itu baik buat negara.
Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior. Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasihati Mas Gibran, meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum. Tetapi orang kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu. Ya. Itu bisa jadi bisa ketemu juga nggak sih sama presiden yang terdahulu, mungkin antara Bu Mega, Pak Jokowi? Kalau saya harapannya begitu. Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil makan nasi goreng buatannya Bu Mega, Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, sangat baik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda untuk tahun ini, baik untuk jamaah asal Indonesia maupun negara lainnya. Merespon hal tersebut, anggota tim Was Haji DPR RI Abdul Wahid menyarankan agar para penyelenggara travel haji yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur furoda dapat mengembalikan biaya secara utuh kepada para calon jamaah. Lebih lanjut, anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid menilai bahwa keputusan pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji furoda untuk tahun ini. Karena visa furoda selama ini menjadi salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sulit untuk dikendalikan. Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji furoda untuk tahun ini, baik untuk jamaah asal Indonesia ataupun negara lainnya. Menanggapi hal tersebut, Abdul Wahid menyarankan agar para penyelenggara travel haji yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur furoda segera melakukan pendekatan persuasif kepada para calon jemaah dengan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai situasi yang terjadi. Dan saya sampaikan saran kepada teman-teman travel, saran saya, udahlah dikumpulkan para calon jamaah tersebut, dikasih pengertian bahwa visa furoda tidak keluar, ini bukan kehendak Indonesia, tapi memang kehendak dari pemerintah Arab Saudi, dan kami mohon para travel ini mengembalikan biaya, mengembalikan uang yang sudah menjadikan satu DP atau sudah dibayar, dikembalikan secara utuh. Lebih lanjut, Abdul Wahid menyampaikan bahwa untuk undang-undang yang akan datang akan dilakukan pengawasan tidak hanya haji reguler, tetapi juga haji khusus, dan jika diperlukan akan dicantumkan juga terkait haji furoda. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggota tim Was Haji DPR RI Anggia Ermasini menyatakan jangan sampai ada jamaah yang terlantar karena berbagai hal yang mungkin timbul saat kepulangan. Hal ini disampaikan oleh anggota tim Was Haji DPR RI Anggia Ermasini usai rapat antara DPR dengan pemerintah di Mekah, Arab Saudi. Tim pengawas haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggia Erma menyampaikan bahwa mitigasi semua persoalan yang akan terjadi untuk kepulangan harus dilakukan. Ia meminta jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang memungkinkan timbul saat kepulangan. Mulai sekarang harus dipastikan. Tadi masih ada pertanyaan nih, nggak ada pergerakan antara di Madinah tanggal 11 kepulangan, kan mulai tanggal 11 Juni sudah ada kepulangan ke Jakarta, itu ada yang di Madinah, tetapi ada juga yang pembicaraan bahwa nggak ada pergerakan dari Madinah, semuanya terjeda. Nah, ini harus dipastikan, jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan dan tidak telat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik antara bandara, kemudian maskapai hingga krunya. Semua dinilai harus terkoordinir dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota tim pengawas haji DPR RI Muslim Ayub merespon terkait WNI yang meninggal saat hendak masuk ke kota Mekah, Arab Saudi. Ia menyayangkan kejadian ini dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi untuk melaksanakan ibadah haji. Anggota DPR pengawas haji DPR RI Muslim Ayub merespon terkait WNI yang meninggal saat hendak masuk ke kota Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan 3 WNI nekat mencoba masuk ke dalam Makkah lewat jalur gurun pasir di wilayah Junum, Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Aksi ini berakhir tragis karena dehidrasi salah satu dari mereka meninggal dunia. Merespon hal ini, anggota tim pengawas haji DPR RI Muslim Ayub menyayangkan kejadian ini. Muslim mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 10 WNI yang mencoba menembus kota Mekah menggunakan visa ilegal untuk melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya mereka itu 10 orang yang berangkat. Pada saat didapati oleh otoritas negara Arab Saudi, terutama polisinya, mereka dapat dan disuruh kembali ke Jeddah.
Yang 10 orang ini, 8 yang kembali ke Jeddah, 2 masih bertahan, berupaya agar dia sampai ke Mekah. Dan perjalanan gurun itu cukup luar biasa, hidrasinya cukup luar biasa, dan dia meninggal itu karena kekurangan air. Yang jadi pertanyaan saya, otoritas yang memberangkatkan dia itu adalah imigrasi. Kok dia bisa naik pesawat tanpa ada dokumen yang mungkin barangkali dokumen visanya dalam rangka berangkatan hajinya? Kok bisa sampai kemari? Ini satu pertanyaan. Akan menyampaikan nanti pada saat raker dengan Menteri ini. Lebih lanjut, Muslim juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dalam melaksanakan ibadah haji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mendukung arah Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI dan Polri untuk dapat memberantas premanisme yang berkedok ormas. Ketua DPR Puan Maharani menyebut tak masalah TNI dan juga Polri bersinergi dalam memberantas premanisme berkedok ormas. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah terhambatnya investasi akibat ulah premanisme berkedok ormas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mengatakan, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan TNI Polri untuk mengusut tuntas aksi premanisme berkedok ormas. Bahkan hal ini juga Ketua DPR Puan Maharani memberikan tanggapannya dengan mendukung penuh antara TNI Polri yang juga bersinergi memberantas premanisme tersebut. Ya, selama sinergi itu bisa dilakukan secara bersama, ya, dan untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan aturan, ya bisa silakan saja. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR RI sambut kunjungan Perdana Menteri Cina. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Senayan Scope. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Senayan Scope. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 27 Mei 2025. Rapat paripurna kali ini membahas 4 agenda seperti menyetujui pemain naturalisasi serta pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam penutupan masa persidangan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Agenda paripurna ini merupakan sekaligus penutupan masa sidang sebelum para anggota DPR memasuki masa reses untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Adapun sidang paripurna beragendakan 4 pembahasan, yakni dengan salah satunya menyetujui 4 pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas putri, serta pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Rapat dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Dasko, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adis Kadir, dan Saan Mustopa. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester IHPS kedua tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaannya oleh BPK RI. 3. Penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2026. 4. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi berupa teguran keras dan juga rekomendasi untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif selanjutnya kepada anggota DPR fraksi Golkar, Benianto. Ketua MKD DPR Nazarudin Degam mengatakan bahwa Benianto diduga melakukan tindakan penganiayaan kepada anggota DPRD fraksi Gerindra, Lutfi Samanduri, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Anggota DPR fraksi Golkar, Benianto, mendapatkan sanksi teguran keras dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR atas dugaan penganiayaan. Teguran keras tersebut berupa surat rekomendasi untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif selanjutnya. Laporan terhadap Benianto diajukan oleh anggota DPRD Banggai fraksi Gerindra, Lutfi Samudri, yang mengaku sebagai korban dalam insiden yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang. MKD mengkaji sejumlah bukti termasuk video bukti, termasuk rekaman video yang diputar dalam proses persidangan. Meskipun telah dijatuhi sanksi, Benianto masih menjabat sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029. Teguran itu merupakan penegasan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga marwah dan kehormatan legislatif. Perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap salah satu anggota DPRD di Sultan. Ya. Nah, aduan tersebut kita proses dan akhirnya ya kita sidangkan yang bersangkutan hari ini. Keputusan sidangnya yang pertama teguran sedang, yang kedua kita merekomendasikan yang pertama teguran keras kepada teradu, yang kedua merekomendasikan untuk tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada pemilu yang akan datang. Ya, itu keputusannya. Kasusnya karena penganiayaan. Diduga penganiayaan terhadap anggota DPR di Kabupaten apa? Banggai. Itu kejadiannya kapan, Pak? Ya pas PSU kemarin. Oke? Tapi tidak ke pidana aja maksudnya? Loh, kalau pidana ranahnya Polri. Ya, maksudnya didorong ke pidana gitu? Itu terserah Polri. Ya, kita hanya Mahkamah Kehormatan Dewan menjaga etika dewan. Tapi juga ada laporan di polisi, nanti coba aja dicek. Yang menjadi korban ini dari kader Gerindra, benar nggak? Saya dengar seperti itu. Ya. Dari kader Gerindra. Berarti korban sekaligus yang melaporkan juga atau ada pihak lain yang melaporkan ke sini? Dia yang melaporkan. Korban itu sendiri? Korban melaporkan. Kader Gerindra atas nama siapa ya, Bos? Lutfi ya, kalau nggak salah saya Lutfi ya namanya. Lutfi Samanduri. Apakah kader Gerindra itu dari anggota DPR RI? DPR enggak, bukan DPRD. DPRD Banggai atau DPRD Provinsi? DPRD Banggai. Ya? Laporannya itu pertama kali diajukan ke MKD kapan? 5 April, kalau nggak salah saya 5 April diajukannya. Kalau nggak salah ya. Laporan masuk aduannya 5 April ya? Iya, 5 April. Berarti MKD meyakini bahwa emang ada tindakan intimidasi dan kekerasan itu ya, Pak? Bukan meyakini, kita kan keputusan semua tadi ada video-videonya yang bukti-bukti yang dilapor oleh pengadu. Ya. Sebenarnya Staradu ini masih aktif, masih bisa menjabat sebagai anggota? Oh bisa. Karena kan teguran kerasnya bukan pemecatan tadi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang dalam rangka kunjungan kehormatan di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Puan mengatakan kunjungan kehormatan tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia-Cina untuk mempererat dan juga meningkatkan hubungan bilateral serta sebagai upaya memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang, pihaknya turut membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kerjasama antar parlemen. Keduanya juga turut membahas mengenai upaya membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina, agar perang yang terjadi dapat segera berakhir dengan win-win solution. Selain itu, Puan juga menyinggung kehadiran Perdana Menteri Li Qiang semakin mengokohkan hubungan kedua negara. Apalagi di tahun 2025 ini, Indonesia dan Cina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana
membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Dan tahun 2025 ini adalah hubungan diplomatik antara RRT dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar mendukung langkah penuh Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia akan mengakui Israel jika Israel memberi pengakuan kepada negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Mahram mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Prabowo sejalan dengan arah politik partainya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui negara Israel jika memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara yang berdaulat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga menjamin akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan itu didukung penuh oleh Partai Golkar agar konflik kedua negara dapat mereda. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pernyataan Presiden tersebut tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas aktif, melainkan juga mempertegas sikap moral dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi justru Pak Prabowo selaku pemimpin bangsa Indonesia sudah mengambil inisiatif yang lebih progresif. Mengambil inisiatif, mengambil kepeloporan untuk mengambil langkah-langkah bagaimana sejatinya yang kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya bagaimana agar supaya negara-negara yang ada di dunia ini mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, saya kira ini, dan oleh karena itu Ketua Umum Partai Golkar menilai bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bebas aktif tetapi juga proaktif dan dijamin ada produktivitas memberikan solusi-solusi yang ada, sehingga upaya untuk perdamaian dan bagaimana bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaannya itu tidak seperti selama ini, itu seakan-akan hanya status quo, tidak ada kemajuan-kemajuan. Tetapi begitu Pak Prabowo ke luar negeri dulu, dan saya kira ada beberapa pernyataannya juga yang penting disampaikan, dan perlu kita ingat bahwa Pak Prabowo ketika itu juga sudah menghimbau negara-negara Islam bahwa perlu persatuan dan kesatuan, tidak hanya dalam pernyataan-pernyataan tetapi juga harus ada dukungan secara konkret. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal wacana usulan penambahan dana partai politik melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Puan mengatakan hal tersebut perlu dikaji lebih dalam terkait cukup atau tidaknya APBN. Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan agar partai politik diberikan dana tambahan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Usulan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mencegah adanya praktik korupsi. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi semangat usulan dari KPK yang berkeinginan tinggi dalam memberantas korupsi. Namun politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa usulan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi terkait cukup atau tidaknya APBN. Itu kan baru usulan, jadi perlu dikaji kembali. Yang pertama semangatnya itu kan supaya jangan mengurangi korupsi yang mungkin terjadi jangan sampai terjadi di partai politik. Jadi biaya yang besar di partai politik bisa tercukupi. Namun kan itu perlu dikaji kembali, dan apakah kemudian anggaran yang ada di APBN memang bisa cukup untuk membiayai hal tersebut. Itu dulu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtra Banong menyambut baik perihal wacana usulan KPK agar partai politik mendapatkan dana tambahan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya selama untuk kepentingan partai tak masalah seperti melakukan sosialisasi politik serta melakukan pendidikan politik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtra Banong menjelaskan bahwa tidak masalah jika partai politik mendapatkan dana tambahan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Bahtra juga menilai penggunaan dana melalui APBN agar dapat digunakan dengan hanya kepentingan partai saja, seperti melakukan sosialisasi politik dan juga melakukan pendidikan politik. Namun dirinya menegaskan usulan wacana tersebut harus mempunyai regulasi yang jelas agar dana itu dapat digunakan dengan tepat. Partai politik juga kan dalam fungsi pokoknya kan bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Terus kemudian tentu juga nanti kalau misalnya memang ya dana yang Rp1.000 itu dinaikkan, saya nggak tahu ya nanti berapa yang disepakati, apakah Rp10.000 per suara atau Rp20.000 per suara atau bahkan bisa lebih. Tapi yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Itu harus dikawal oleh publik atau misalnya kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja. Karena selama ini kan sumber pembiayaan partai politik itu kan selain yang saya sebutkan tadi bahwa Rp1.000 per suara yang dikasih oleh negara, dia hanya mengandalkan iuran. Nah kalau iuran berapa sih? Nah karena dia mengandalkan iuran dari pihak anggota, pada akhirnya nanti pasti sembunyi-sembunyi meminta bantuan oleh pihak-pihak lain. Nah kita pengen regulasinya diatur dengan tepat bahwa begitu dikasih uang oleh negara itu harus dipergunakan untuk apa saja. Misalnya kegiatan kampanye itu kan bagian dari kegiatan partai politik yang tidak boleh itu dikasih uang tetapi dipakai untuk kepentingan pengurus. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan partai melakukan sosialisasi politik, melakukan pendidikan politik, melakukan rekrutmen kaderisasi, nah itu kan bagi saya itu sangat bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR akan panggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahas sekolah gratis. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Senayan Scope. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evita menegaskan banyak pekerjaan rumah perlu segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang belakangan ramai disorot publik dan organisasi lingkungan Greenpeace. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Evita Nursanti, menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evita menegaskan banyaknya pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat belakangan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari NGO lingkungan Greenpeace. Evita Nursanti mengungkapkan bahwa ekspansi industri pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi menimbulkan konflik dengan sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan ekonomi daerah. Menurutnya, sektor pariwisata di Raja Ampat telah berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi wisata keunggulan Indonesia. Namun, keberlanjutan sektor ini terancam oleh aktivitas pertambangan yang dapat merusak ekosistem laut dan pesisir. Evita mengungkapkan, beberapa perusahaan tambang yang baru mulai beroperasi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dalam hal ini, pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang ada, serta meminta kejelasan mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan. Yang harus kita tindak lanjuti, salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang nih beberapa tempat juga pada demo, ya kan, bagaimana tentunya mereka semuanya punya keinginan yang sama, kelestarian, sustainability, kebersambungan daripada daerah wisata yang benar-benar kaya. Ini Raja Ampat ini kalau saya lihat ya, ini potensi yang sangat-sangat luar biasa, dan tentunya ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu dengan karena adanya usaha-usaha yang mengancam daripada ekosistem yang ada. Kita akan membicarakan hal ini tentunya ke pusat nanti di DPR RI, dan kita minta pemerintah untuk mengevaluasi lah apakah ini akan diteruskan, ya kan? Suka nggak suka kita katakan bisa menjaga ekosistem, bohong lah itu. Ketika kita ada pertambangan, ada pariwisata, ada karang, ada koral yang begitu banyak, ya kan? Ini kita juga pengen minta penjelasan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam menjamin ekosistem kepariwisataan yang ada, menjamin yang namanya kekayaan laut kita itu tidak rusak. Pembuangan limbahnya seperti apa? Ini banyak hal-hal yang harus kita dalami di Komisi 7, dan tentunya kita berharap pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang ada. Apalagi yang belum izin sudah ada, tapi sebenarnya belum dilakukan penggarapan. Di sisi lain, kader PDIP ini mengaku kagum dengan kekayaan alam yang dimiliki Raja Ampat. Bukan hanya pantai dan lautnya saja, namun juga sungai, hutan, dan seluruh ekosistem yang menyatu sebagai potensi pariwisata berkelas dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemerintah menggratiskan pendidikan baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Terkait hal itu, pemerintah akan memfokuskan memberikan bantuan kepada sekolah swasta yang lebih membutuhkan seperti sekolah swasta yang berada di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait menggratiskan sekolah swasta jenjang SD, SMP, baik negeri maupun swasta, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk membahas hasil putusan MK tersebut, termasuk pada skema pembiayaan. Menurutnya saat ini baik sekolah negeri maupun swasta sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yakni bantuan operasional sekolah ataupun BOS. Namun untuk sekolah swasta masih diperbolehkan mengambil pemungutan karena berdasarkan kesepakatan tertentu. Sehingga adanya putusan MK, pemerintah nantinya akan memisahkan sekolah swasta yang premium dengan sekolah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti sekolah swasta yang berada di area terpencil, tertinggal, dan terluar. Ada pembiayaan tambahan yang seringkali dibebankan kepada siswa atau orang tua siswa sebagai bentuk partisipasi atau kontribusi. Nah, apakah dengan keputusan MK ini berarti sekolah negeri dan sekolah swasta semuanya gratis, termasuk sekolah swasta yang premium ya? Dia kan memberikan pelayanan lebih, misalnya pakai AC atau dia memberikan kurikulum tambahan. Apakah itu dengan demikian guru-gurunya harus dibayarin negara juga, dan semua kita sewa tanahnya dan sebagainya? Berarti itu kan menegerikan swasta ya kalau begitu. Nah, jadi saya kira tujuan dari keputusan MK ini bukan ingin melemahkan partisipasi swasta, apalagi menghilangkannya sama sekali, karena itu sudah memiliki sejarah panjang. Lebih luas, ia menyebut DPR akan memastikan pemerintah dapat menjalankan hasil putusan MK ini dengan baik, dengan skema penganggaran dan berfokus pada kebutuhan yang lebih penting. Dari Jakarta, Fahrijal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menanggapi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berencana akan memberlakukan masuk sekolah mulai jam 6 pagi untuk tingkat dasar dan juga menengah. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait, termasuk salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan memperlakukan jadwal belajar dari hari Senin hingga Jumat dengan jam masuk dimulai pada pukul 6.00 pagi untuk tingkat dasar dan menengah. Perubahan jadwal ini dilakukan agar sekolah di Provinsi Jawa Barat dapat menciptakan kebiasaan hidup disiplin bagi siswa dan siswi. Hal itu ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfadi yang menyebut bahwa rencana kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Pasalnya dalam proses belajar mengajar membutuhkan kenyamanan agar tujuan dan pendidikan dapat tercapai. Terkait wacana Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi, kemudian aktivitas untuk belajar adalah hanya 5 hari. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk, kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Kami mendorong kebijakan ini silahkan dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada, baik di Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI berkomitmen mengawal peningkatan kelas 12 rumah sakit di Provinsi Papua Barat sehingga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin berkualitas. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh di Manokwari dalam kunjungan pada Rabu 28 Mei mengatakan akselerasi kelas rumah sakit menjadi hal penting dalam menunjang berbagai aspek layanan kesehatan. Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 9 Dr. Haji Nihayatul Wafiroh. Dalam kunjungan ke RSUD Manokwari dan berdialog bersama pemerintah Provinsi Papua Barat, Komisi 9 menyoroti ironi dalam sistem kesehatan daerah ini. Meskipun Papua Barat telah meraih capaian Universal Health Comfort sebesar 98% dan menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, provinsi ini belum memiliki satupun RSUD tipe A maupun B, dan dokter spesialis hanya tersedia 4 orang untuk seluruh wilayah. Nihayatul menyoroti berbagai kebutuhan mendesak di rumah sakit tipe C tersebut, mulai dari fasilitas, tenaga kesehatan, hingga kelengkapan alat medis. Nihayatul akan meminta Kementerian Kesehatan untuk segera mengirimkan peralatan, sehingga gedung tersebut bisa secepatnya dioperasikan dan memfokuskan pada keterbatasan fasilitas ruang inap. Ia juga menyarankan pemerintah daerah di Papua Barat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pada fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas dan posyandu. Kedua fasilitas layanan kesehatan dimaksud menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama kawasan perkampungan hingga pedalaman. Kita Komisi 9 ini sebenarnya kita sudah sering sekali untuk kunjungan kerja ke Papua Barat sebelum ini dipisah menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kita kunjungannya ke Sorong dan saya sendiri baru pertama kali untuk kunjungan kerja ke Papua Barat yang ke Manokwari, dan kita memang sengaja ini kunjungan karena apa? Karena setelah dipisah ini tentunya kita harus melihat lebih detail lagi kekurangan apa yang perlu kita perbaiki di Papua Barat ini. Kita di Komisi 9 menjaga soal kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Dan kita tahu bahwa masih banyak hal yang perlu kita perbaiki di sini. Salah satunya soal rumah sakit. Rumah sakit di sini belum ada satupun yang tipe B. Baru yang ada tipe C dan tipe D. Dari 12 rumah sakit tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi 7 tipe C, 5 tipe D.
Jadi ini tentunya perlu kita upgrade, kita akselerasi, dan ini sesuai dengan quick win yang disampaikan oleh Pak Prabowo bidang kesehatan bahwa untuk perlu akselerasi dari tipe D ke tipe C. Nah, ini kita harus memastikan bahwa seluruh rumah sakit tipe D yang ada di Papua Barat ini, 5 tipe D harus naik menjadi tipe C. Jadi disampaikan oleh Pak Gubernur sudah menyiapkan untuk rumah sakit vertikal 20 hektar, saya pikir itu cukup. Cuman memang di samping harus membangun rumah sakit vertikal, yang lebih penting lagi adalah meningkatkan seluruh rumah sakit dan puskesmas. Karena puskesmas itu yang paling terdepan. Diketahui kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, serta menyerap aspirasi masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan tertular, guna memastikan pemerataan pelayanan publik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Utama menegaskan pentingnya pembaruan dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP, terutama dalam mengatur batas waktu penyelidikan serta gelar perkara prosesnya. Hal ini disampaikan Beni saat mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Ia menyoroti praktik pengembalian berkas perkara atau yang kerap disebut P18, P19 yang menurutnya perlu dibatasi. Praktik pengembalian berkas perkara atau yang kerap disebut P18, P19 yang menurutnya perlu dibatasi, menurut anggota Komisi 3 DPR RI Beni Utama, proses bolak-balik berkas tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Ia menegaskan harus atur mekanismenya termasuk batas maksimalnya. Selain itu, Beni juga menyoroti pentingnya mengatur gelar perkara di tahap penyelidikan. Menurutnya, gelar perkara harus melibatkan unsur-unsur yang relevan seperti penasihat hukum, jaksa hingga ahli sebagai bentuk transparansi dan juga keadilan dalam proses hukum. Dalam konteks pembaruan hukum, Beni juga menekankan pentingnya mengadopsi prinsip restoratif justice yang menurutnya sudah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan praktik hukum adat di Sumatera Barat, pelaku pelanggaran susila bisa dikenai sanksi adat, seperti dibuang dari kampung tanpa harus dipidana secara formal. Kalau seluruh lembaga-lembaga pengawas yang ada itu, baik yang ada di kepolisian, kejaksaan benar-benar bekerja, ya, secara real, lurus, saya pikir udah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kita itu sudah sangat bisa kita minimalisir sebenarnya. Tinggal lagi mau atau tidak kita. Ya, mau atau tidak kita. Sekali lagi, saya yakin melalui KUHP kita yang baru ini nanti, ya, ruang itu yang paling banyak sebenarnya yang kita benahi itu kan hak-hak tersangka melalui penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya diberi ruang yang sama, di mana waktu tersangka berhadapan dengan penguasa itu, sebutlah kepolisian atau jaksa, kan kuat sekali negara karena dia mewakili negara. Tersangka ini siapa yang mewakili, ya kan? Nah, inilah penasihat hukumnya. Penasihat hukum ini yang harus kita perkuat. Jadi dalam KUHP baru itu insya Allah nanti peran-peran penasihat hukum itu akan lebih kita tonjolkan. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa living law seperti hukum adat dan juga kebiasaan masyarakat harus mendapat tempat dalam KUHP yang baru. Ia ingin mereduksi dan juga menyelaraskan seluruh nilai hukum yang hidup di masyarakat agar menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Di akhir, Beni juga menegaskan bahwa KUHP yang sedang disusun harus menjadi karya agung yang tidak hanya modern tapi juga berakar pada kearifan lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR pastikan pelibatan TNI di Kejaksaan sesuai aturan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Senayan Sport. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Senayan Scope. Ketua DPR Puan Maharani menilai bahwa pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan kantor-kantor kejaksaan telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang TNI. Menurutnya, pembahasan mengenai pengerahan prajurit tersebut telah dilakukan oleh Komisi 1 sekaligus diperkuat dengan adanya peraturan Presiden. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa terlibatnya prajurit TNI dalam pengamanan kejaksaan sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Bahkan TNI juga telah memiliki kota kesepahaman dengan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 yang salah satunya berisikan penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani menilai hal itu sudah terjawab dengan Komisi 1 DPR yang melakukan rapat bersama TNI pada Senin kemarin. Tidak hanya itu saja, Puan juga menyoroti kasus penganiayaan terhadap jaksa beberapa waktu lalu. Politisi PDI Perjuangan mengimbau agar jangan sampai ada intimidasi dari pihak manapun kepada kejaksaan ketika menangani kasus. Dari laporan yang saya terima dari RDP yang kemarin dilakukan di Komisi 1 itu sudah sesuai dengan aturan, ada di Undang-Undang TNI dan ada perpresnya, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Intinya tidak boleh ada intimidasi, kalau kemudian ada intimidasi usut tuntas. Kebebasan berbicara itu kan sudah ada undang-undangnya dan ada koridornya. Jadi kalau di luar dari kebebasan berbicara itu sudah melampaui batas, ya diusut secara tuntas dan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Akan ada beberapa aspek yang diubah dalam revisi undang-undang tersebut, diantaranya mewajibkan pelajar 13 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat tengah melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Ketua Komisi 10 DPR Hatifah Saifudian mengatakan nantinya akan ada beberapa aspek yang akan diubah dan dimasukkan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Hatifah menyebut salah satu yang akan diubah yakni wajib belajar 13 tahun yang semula hanya 9 tahun. Nantinya pemerintah akan memfasilitasi anak-anak belajar hingga tahap sekolah menengah, terlebih adanya keputusan MK yang mengharuskan pemerintah membebaskan biaya pendidikan bagi sekolah swasta. Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pendidikan prasekolah atau setara PAUD maupun taman kanak-kanak yang saat ini sudah dianggap penting dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini. DPR menargetkan revisi Undang-Undang Sisdiknas akan rampung pada akhir tahun 2025, sehingga pada masa persidangan yang akan datang akan mengkebut terkait draft RUU, naskah akademik hingga uji publik. Secepatnya ya, kayaknya sekarang pun kita juga sudah mulai berkomunikasi, namun secara resmi kita akan mengadakan raker dengan Kemendikbudrismen dan juga kementerian terkait, apalagi tadi ya memang sedang melakukan pembenahan Undang-Undang Sisdiknas. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita melakukan reformasi terkait dengan pembiayaan pendidikan. Dari Jakarta, Fahrijal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas bukan sekedar menambal kekurangan regulasi pendidikan yang ada, melainkan harus memberi arah baru bagi kebijakan pendidikan nasional ke depan. Denny menyampaikan bahwa Komisi 10 DPR RI berkomitmen mendorong penyusunan RUU Sisdiknas sebagai fondasi baru sistem pendidikan nasional yang berpihak pada peserta didik, pendidik, dan juga kemajuan bangsa. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharap menjadi landasan baru yang revolusioner bagi kebijakan pendidikan nasional, bukan sekedar menambal kekurangan yang ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur akan mendorong agar proses pembahasan tidak semata menjadi forum formalitas, tetapi menjadi bagian dari penulisan sejarah pendidikan Indonesia. RUU Sisdiknas yang sedang digodok dirancang mengintegrasikan 4 undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang tentang Pesantren. Meski demikian, Denny mengingatkan agar proses integrasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan keberagaman, mematikan kearifan lokal, maupun mengurangi fleksibilitas sistem pendidikan. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam RDPU tersebut adalah perlindungan terhadap guru dan dosen. Denny menekankan bahwa dalam paradigma baru pendidikan, pendidik harus diposisikan sebagai subjek yang aktif, bukan objek kebijakan. Menurutnya, pemerintah wajib menjamin pelatihan yang relevan, proses sertifikasi yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen secara nyata. Seperti yang kita ketahui,
RUU Sisdiknas hari ini kita akan menyatukan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ini benar-benar perlu kehati-hatian karena yang kita khawatirkan semoga apa yang sedang kita gabungkan ini bisa menjadi momentum emas untuk merapikan sistem. Satu yang kita ingin berikan di Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang adalah kita ingin memberikan perlindungan untuk para guru, bukan memberikan beban tambahan. Denny juga menggali aspirasi dari kalangan mahasiswa, terutama terkait polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang menjadi sorotan publik. Ia membuka ruang dialog untuk mencari skema pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih adil dan inklusif. Denny menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI terbuka terhadap semua masukan dari masyarakat. Ia meyakini proses legislasi yang partisipatif akan menghasilkan kebijakan pendidikan yang kuat, adil, dan berpihak pada masa depan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mendukung program prioritas pemerintah swasembada pangan, Komisi 4 DPR RI terus melakukan berbagai upaya stimulus untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Upaya tersebut salah satunya dengan memberikan berbagai alat dan juga mesin pertanian atau Alsintan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyalurkan berbagai bantuan Alsintan kepada sejumlah petani di wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Bantuan Alsintan berupa traktor roda 2 dan roda 4, mesin combine, ras transplanter, dan pompa air berasal dari Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui jalur aspirasi Siti Hediati Soeharto. Menurutnya berbagai alat dan mesin pertanian tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, guna mendukung tercapainya program prioritas swasembada pangan. Kalau kondisi pangannya gimana tuh? Emang perlu? Ya perlu, kan kita pemerintah sudah mencanangkan untuk swasembada pangan, jadi harus digenjot dengan melalui bantuan-bantuan alat pertanian. Penyerahan bantuan Alsintan yang kali ini dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sleman terdiri dari 8 unit traktor roda 2, 2 unit mesin combine, 9 pompa air, dan 3 unit rice transplanter. Kita dapat traktor roda 2 singgal. Tuh, jadi traktor roda 2 singgal. Artinya apa Pak, mengolah tanah dengan traktor? Untuk kalau kita lebih efisien, karena kan untuk pengurangan biaya kita sewa, dengan adanya kita mendapatkan bantuan, kita bisa melakukan penghematan untuk biaya produksi. Dengan penyaluran bantuan Alsintan ini, Siti Hediati Soeharto berharap produktivitas pertanian di Yogyakarta bisa lebih meningkat, sehingga swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa segera tercapai. Dari Sleman, Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.